wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai materi fotosintesis yang akan dikaji berdasarkan 3 bidang ilmu, yaitu biologi, kimia, dan fisika. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan proses fotosintesis dan reaksi kimia yang terjadi. Dan yang ketiga, mendeskripsikan cahaya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor hormon. Faktor genetik terdapat di dalam gen. Gen ini mempengaruhi ukuran dan bentuk tubuh tumbuhan, karena gen ini berfungsi untuk mengatur sintesis enzim untuk mengendalikan proses kimia dalam. Yang kedua yaitu faktor hormon. Hormon merupakan senyawa organik pada tumbuhan yang mampu menimbulkan respon fisiologis pada tumbuhan. Terdapat bermacam-macam hormon pada tumbuhan, namun ada 5 hormon yang sangat penting bagi tumbuhan, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, gas etilen, dan asam absisa. Fungsi hormon auksin yaitu untuk merangsang pertumbuhan sel ujung batang, pertumbuhan akar lateral dan akar sabut, serta merangsang pembentukan bunga dan buah. Fungsi hormon sitokinin yaitu untuk merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam meristem dan menunda pengguguran serta penuaan daun. Yang ketiga yaitu hormon giberelin. Hormon ini berfungsi untuk memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh dan mempengaruhi perkembangan bunga dan buah. Yang selanjutnya yaitu gas etilen. Gas ini berfungsi dalam pematangan. Yang terakhir yaitu asam absisat. Hormon ini berfungsi dalam menghambat pertumbuhan tumbuhan, karena hormon ini sangat diperlukan tumbuhan dalam kondisi lingkungan yang buruk. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dua, yaitu faktor air dan nutrisi, dan yang kedua faktor cahaya. Yang pertama faktor air dan nutrisi. Air dan nutrisi harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Air dan nutrisi ini diambil tumbuhan dari dalam tanah dan udara. Pertumbuhan tanaman akan terganggu jika salah satu unsur yang dibutuhkan tidak terpenuhi, seperti unsur C, H, O, N, Fe, Mg, K, dan Ca. Faktor yang kedua yaitu faktor cahaya. Cahaya sangat diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Pada proses fotosintesis, intensitas cahaya mempengaruhi laju fotosintesis saat berlangsung reaksi terang. Proses fotosintesis tersebut terjadi pada tumbuhan hijau dan alga hijau dengan bantuan sinar matahari. Pada proses fotosintesis ini berlangsung reaksi kimia sebagai berikut. Berdasarkan reaksi kimia tersebut dapat dijelaskan bahwa tumbuhan memerlukan air dan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis. Air dan mineral diserap tumbuhan dari dalam tanah melalui akar, kemudian diangkut oleh silem menuju daun, sedangkan karbon dioksida diambil tumbuhan dari udara melalui stomata. Setelah sampai di daun, air dan karbon dioksida di dalam kloroplas bereaksi membentuk gula dengan bantuan sinar matahari. Glukosa diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui floem, kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila kebutuhan glukosa sudah cukup, maka kelebihan glukosa yang ada akan diubah menjadi karbohidrat dan disimpan menjadi cadangan makanan di dalam akar, batang, buah, atau biji. Secara langsung, intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan melalui proses fotosintesis. Spektrum cahaya tampak adalah spektrum yang dapat membangkitkan proses fotosintesis, yaitu pada spektrum PAR atau energi cahaya tampak.